era reformasi birokrasi, kita dituntut untuk selalu menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan memenuhi harapan masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 mencoba mewujudkannya, salah satunya dengan melakukan inovasi percepatan pelayanan publik dengan sistem permintaan buku tanah secara digital. Pada kenyataannya, 90% permohonan pada kantor pelayanan Kota Surabaya 1 membutuhkan buku tanah sebagai data utama. Pada prakteknya, setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh petugas loket, berkas tersebut akan diserahkan kepada petugas untuk dibuatkan surat perintah setor yang akan diserahkan kepada pemohon sebagai bukti yang harus dibayarkan kepada kas negara melalui bank yang telah tersedia pada kantor pertanahan Kota Surabaya 1. Setelah dibayarkan, pemohon akan menerima bukti pembayaran. Pada tahap inilah, secara otomatis, permintaan buku tanah terintegrasi dan terkirim pada petugas pencari buku tanah. Sehingga, saat berkas tersebut dikirim kepada koordinator, secara bersamaan, petugas pencari buku tanah dapat mencari buku tanah tanpa menunggu berkas. Didukung dengan sistem yang terkoneksi dengan almari digital atau Kardec. Sistem ini memberikan kemudahan bagi petugas dalam menemukan buku tanah. Buku tanah yang telah siap dikirim kepada petugas untuk diketik. Selanjutnya, diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dengan adanya percepatan pelayanan dengan sistem permintaan buku tanah secara digital ini, Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 bertujuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Mari bangun semangat reformasi untuk senang memudahkan dan selalu memberi nilai tambah dalam setiap pelayanan demi memenuhi harapan masyarakat. Dari segi atau orang sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sudah cukup mumpuni dan berkompeten, sehingga setiap infrastruktur yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan dapat dimaksimalkan demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan secara keseluruhan para pegawai juga sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Dari sisi Smart ASN, para pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sudah beradaptasi dengan adanya transformasi digital yang diterapkan di kantor pertanahan tersebut.
Berdasarkan analisis dari segi metode atau prosesnya, sudah terlihat bahwa dalam video tersebut, prosedur pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sudah sangat jelas dengan proses pelayanan yang sudah beralih secara digital. Hal ini juga telah sesuai dengan penerapan substansi manajemen ASN yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana kita sebagai ASN memiliki fungsi sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Tentunya hal ini didukung pula dengan Smart ASN yang mentransformasikan pekerjaan yang semula manual menjadi digital dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan memenuhi harapan masyarakat. Dari segi money atau uang, adanya program percepatan pelayanan sistem permintaan buku tanah secara digital yang diterapkan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi menuju pelayanan cepat, mudah, dan aman. Pencatatan dan pencarian buku tanah yang awalnya masih dilakukan secara manual, kini sudah beralih menggunakan almari digital dan beberapa sistem yang terintegrasi di dalamnya. Dengan penerapan digitalisasi buku tanah seperti ini sangat mendukung revolusi industri 4.0 sehingga lebih menghemat anggaran dan waktu. Tentunya sangat cocok diterapkan pada Kota Surabaya yang notabene sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan serta kota perdagangan dan jasa bagian timur. Oleh karena hal tersebut, mobilitas penduduknya pun cukup tinggi. Dengan adanya program percepatan pelayanan seperti ini, masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan permintaan buku tanah secara digital dapat mengurus dengan lebih hemat waktu, tenaga maupun biaya. Kemudian, dari segi margin, seiring berkembangnya teknologi di era digital ini, Kantor Pertanahan Surabaya 1 sudah bertransformasi digital dengan memanfaatkan sistem informasi sehingga pelayanan permintaan buku tanah dapat diproses secara cepat dengan bantuan komputer. Hal ini mencerminkan Smart ASN yang memiliki literasi digital yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mempercepat pelayanan secara aman, efektif, dan efisien. Dalam video best practice yang telah disajikan di awal tadi, nah dari sisi materialnya sendiri dapat dilihat bahwasanya terrealisasi dengan software yang memadai dan internet yang cepat dan juga stabil, serta pelayanan loket digital yang terpadu dengan manajemen yang baik. Nah, software dalam hal ini bisa mengumpulkan big data atau big data center sesuai dengan pelayanan digital sebagai Smart ASN yang baik dan benar. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. IW terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Barang buktinya uang Rp35.400.000. Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Dari segi men atau orangnya, oknum pegawai BPN yang tertangkap basah dalam operasi tangkap tangan tersebut merupakan salah satu contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN. Pelayanan yang seharusnya diberikan secara prima malah dicederai dengan adanya pungutan liar, yang tentunya sangat memberatkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dengan iming-iming akan dipercepat jika ada penambahan biaya. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik karena tidak memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas, dan juga tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga mencoreng martabat dan kehormatan ASN. Berdasarkan hasil analisis dari segi metode atau prosesnya, terlihat bahwa tidak adanya informasi yang jelas dan terbuka terkait prosedur pelayanan PTSL untuk masyarakat, sehingga masyarakat masih dapat dikelabui oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan substansi manajemen ASN yang telah melanggar kode etik dan perilaku ASN yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang ASN. Terlebih, di video tersebut juga tidak menggambarkan adanya Smart ASN,
di mana seharusnya program PTSL sendiri telah dilakukan secara digital, namun dengan adanya pungutan liar telah melanggar pilar literasi digital. Adapun seharusnya pelayanan dikembangkan ke arah yang lebih positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga menciptakan pelayanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi money, adanya keinginan untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan posisi jabatan yang mendorong para oknum di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dan perangkat desa untuk melakukan pungutan liar pada program PTSL. Yang seharusnya masyarakat dapat melakukan pengurusan sertifikat secara mudah dan murah, justru malah dikenakan nominal biaya di atas nilai yang telah diatur pada peraturan. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, serta kurang adanya pemahaman tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian dari segi margin, berdasarkan kasus video tadi, biaya persiapan PTSL melebihi ketentuan SKB 3 Menteri. Kejadian seperti ini melanggar kode etik sebagai ASN, sehingga tidak mencerminkan jiwa melayani publik dengan baik. Sistem yang transaksinya manual lebih baik menggunakan e-money. Dengan e-money, otomatis masyarakat pembayarannya bukan melalui version to version, tetapi mesin yang berbicara, sehingga tidak ada lagi pungutan liar dalam biaya persiapan PTSL. Dari video best practice yang ada sebelumnya, dari sisi materialnya adalah masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar sebagai hak dan kepemilikan atas tanah. Dengan hal ini, mafia tanah dapat memanfaatkan dengan menerbitkan surat hak atas tanah yang palsu. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya oknum ini yang melakukan hal tersebut tidak sesuai dengan perilaku Smart ASN yang telah diterapkan.